Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai farmakoepidemiologi. Nah, yang akan menjelaskan materi yaitu saya sendiri, Nana Hardiana, dan di samping kanan saya Rizky Nurul Aulia, di samping kiri saya Asmira. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita simak videonya. Nah, langsung saja pada intinya. Apa sih farmakoepidemiologi itu? Jadi, farmakoepidemiologi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, farmakoepidemiologi ini juga terdiri dari 4 kata. Yang pertama ada farmakon yang artinya obat. Dan yang kedua ada epi yang artinya pada. Yang ketiga ada demos yang artinya penduduk. Dan yang keempat ada logos yang artinya ilmu. Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dalam masyarakat. Nah, sedangkan dalam pengertian modernnya itu, pada saat ini yang berkembang yaitu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran serta determinan masalah kesehatan pada sekelompok masyarakat atau orang atau perorangan, serta determinan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya adapun studi kasus epidemiologi pada penyakit pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Kalian tahu nggak sih penyakit pneumonia itu apa? Jadi, pneumonia itu merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru atau alveoli yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan perjalanan bahan kimia atau kerusakan fisik dari paru-paru maupun pengaruh tidak langsung dari penyakit lain. Virus yang biasa menyebabkan pneumonia adalah adenovirus, rhinovirus, influenza virus, respiratory virus, dan influenza virus. Sedangkan bakteri yang biasanya menyebabkan penyakit pneumonia itu ada Streptococcus dan Mycoplasma pneumonia. Selanjutnya, gejala yang muncul pada penderita pneumonia yaitu panas tinggi, disertai batuk berdahak dan nafas cepat. Selanjutnya, kejadian pneumonia pada balita dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam epidemiologi deskriptif dikenal 3 karakteristik utama untuk menentukan faktor yang saling berkaitan dengan suatu kejadian atau penyakit. Karakteristik tersebut meliputi variabel orang, tempat dan waktu, umur balita, jenis kelamin balita, riwayat pemberian ASI eksklusif pada balita, riwayat pemberian vitamin A, riwayat pemberian imunisasi, pendidikan formal ibu, dan pekerjaan ibu mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita. balita lebih rentan terkena infeksi pneumonia karena balita masih mempunyai sistem imun yang lemah. Selain itu, faktor resiko pneumonia pada balita terutama di negara berkembang yaitu kurangnya pemberian ASI secara inklusif, gizi buruk, polusi udara dalam ruangan, bayi berat lahir rendah, dan kurangnya imunisasi campak sehingga pembentukan antibodi dan sistem imun dapat terhambat pada balita. Kondisi fisik rumah juga menjadi media penularan penyakit pneumonia pada balita karena secara langsung berinteraksi dengan penghuninya. Kondisi fisik rumah ini meliputi jenis lantai, jenis dinding, ventilasi, suhu kelembapan, pencahayaan alami, serta keberadaan hunian. Keberadaan perokok ke dalam rumah dan jenis obat nyamuk yang digunakan juga menjadi faktor terkenanya infeksi pneumonia pada balita. Karena pneumonia disebabkan oleh bakteri dan virus, maka golongan obat yang digunakan adalah antibiotik. Jenis antibiotik untuk penanganan pneumonia pada balita yaitu cotrimoxazole sebagai pilihan pertama dan amoxicillin sebagai pilihan kedua.
Cotrimoxazole merupakan kombinasi antara sulfamethoxazole dan trimethoprim. Kombinasi kedua obat ini menghasilkan efek sinergis dengan tingkat resistensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan amoxicillin. Itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.